kita dapat, nah ini ya topik kardiovaskuler. Studi kasus kardiovaskuler. Silakan dibaca Akila, minta tolong. Eh, Seorang perempuan usia 20 tahun berkonsultasi pada seorang dokter ahli olahraga karena ia ingin memulai program latihan fisik. Tetapi mereka merasa khawatir karena sering pusing dan beberapa kali jatuh pingsan saat bangkit mendadak dari posisi berbaring atau jongkok. Dari riwayat kesehatan diketahui bahwa ia dan keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit. Ia juga tidak mengeluh nyeri dada ataupun gangguan nafas. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 80 X per menit, bernafas 18 X per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik sistem tubuh lainnya normal. Ya, jadi dia 20 tahun perempuan ya. Ingin program latihan fisik, tapi merasa khawatir karena sering pusing dan beberapa kali jatuh pingsan. Kalau ada di sini tekanan darah 90/60, denyut nadi 80 kali per menit bacanya ya. X itu adalah kali per menit. Jadi setiap menitnya berdetak nadinya sebesar 80 kali. Nafasnya berhembus setiap menit sebesar 18 kali. Suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Nah, kita akan mendiskusikan ini, apakah masalah utamanya pada pasien ini. Coba sambil Dokter Arum, karena ini berdiskusi aktif, maka Dokter Arum akan memanggil teman-teman ya. Akila tadi sudah membantu untuk membacakan. Sekarang coba Sania Manara, apa masalah utama pada pasien ini kalau menurut Anda? Permisi, Dok, izin menjawab. Ya, Kalau menurut saya, masalah utamanya itu tekanan darahnya nggak normal. ya Denyut tekanan nadi. darahnya ya. Heeh. Iya, denyut Namanya apa? nadinya. Terjadi Kenapa? tekanan darahnya tidak normal terjadi apa? Nggak normalnya kurang apa nggak normalnya berlebih? Oh, Ya, kurang. kurang. Berarti hipotensi. Nih. Heeh. Jadi tekanan darah rendah atau hipotensi. Ya, bagus. Anisak putih salsabila. Kata kunci dari anamnesis ini apa? Kata kunci itu jadi yang bisa kalau kunci itu kan untuk membuka pintu ya. Jadi kata-kata yang bisa membuka diskusi ini lebih lanjut lagi. Apa kira-kira? Izin menjawab, Prof. Apa karena ia mengeluhkan nyeri dada ataupun gangguan nafas itu? Ya, bisa. Jadi dia ada nyeri dada itu menjadi kata kunci, kita harus cari. Nggak mungkin ini, nggak ada apa-apa kan gitu ya. Kalau memang nggak ada apa-apa, nggak mungkin dia tiba-tiba nyeri dada gitu ya. Apalagi dia apa? Sering pusing, beberapa kali jatuh, pingsan gitu ya. Terus kalau kata kunci dari pemeriksaan fisik, oh ya sorry, masalah utamanya untuk hipotensi itu masih belum tepat. Coba dibantu yang lainnya. Muhammad Nafan, masalah utamanya apa? Masalah utama itu masalah yang membuat dia datang kepada Anda. Masalah utama dari pasien ini adalah sering pusing dan Iya, beberapa kali jatuh betul. pingsan. Ya, ini lebih tepat ya, karena memang dia memiliki masalah itu. Makanya dia pergi ke dokter ahli olahraga itu ya.
Nah, untuk yang tadi disebutkan Sania, itu merupakan kata kunci pemeriksaan fisik. Nah, kata kunci dari pemeriksaan fisik, keadaan umum, data kasusnya, keadaan umumnya pasien gimana kira-kira kalau dia masih bisa berangkat untuk berobat atau berkonsultasi? Apakah baik, cukup, atau buruk? Baik. Betul, bagus. Keadaan umumnya masih baik. Tanda vitalnya, nah nilai normalnya nggak ada ya kalau keadaan umum itu ya dianggap baik gitu ya, kesimpulannya baik. Tanda vitalnya sekarang, tekanan darah menurut data kasus dimasukkan aja 90/60. Nilai normal tekanan darah itu berapa toh? Coba sebutkan. Rohman, Anda tahu nilai normal tekanan darah? 120/80. Ya, jadi kita bagi menjadi dua, namanya tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tadi Rohman menyebutkan tekanan darah sistolik 120 normalnya. Nah, tapi kan ada rentangnya ya. Jadi sistolik itu rentang normalnya adalah di angka 100 sampai 120. Sedangkan diastolik per bawahnya itu nilai normalnya adalah 60 sampai 80. Maka kesimpulannya pasien ini yang tidak normal tekanan darah sistoliknya atau diastoliknya. Coba jawab Uhti Anissa. Mohon maaf, Prof. Bisa diulang pertanyaannya? Jadi tekanan darah pada pasien 90/60 ini yang tidak normal tekanan yang sistolik atau yang diastolik. Ya, sistolik. Ya, betul, bagus. Sistolik ya. Jadi yang atasnya itu 90 itu nggak normal, mestinya 100 sampai 120 normalnya. Oke, bagus. 8 denyut nadi sekarang ya. Denyut nadi coba disebutkan. Amelia Putri, denyut nadinya berapa dia menurut kasusnya? Denyut nadinya di situ 80, dokter. 80 kali per menit ya. Nilai normalnya berapa Amelia? 60 hingga 100. Bagus, pinter. Berarti kesimpulannya denyut nadi pasien? Normal, dokter. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya frekuensi nafas Joharudin Ridho. Frekuensi nafas pasien tadi didapatkan berapa? 18. 18 kali per menit. Nilai normalnya berapa ya frekuensi nafas itu? Joharudin Ridho. 18 juga. 18, dok. Kalau nilai normal itu ada rentangnya. Masa cuma 18 gitu? Coba rentangnya dari berapa sampai berapa disebut normal? 12 sampai 20. Nah, gitu, betul, bagus. Normalnya 12 sampai 20 kali per menit. Maka kesimpulannya pasien Anda normal atau tidak normal, Joharudin? Normal, dok. Normal, ya, bagus. Sekarang suhu ya, suhu Dava Alexandra, suhu badan pasien berapa tadi? Suhunya 37 derajat Celcius. Ya, nilai normal suhu badan itu berapa sih, Dava? 36,5 sampai 37,5. Ya, bagus. Kesimpulannya pasien Anda bagaimana suhu badannya? Suhunya normal. Ya, bagus gitu ya. Terus kita lihat selanjutnya. Sistem tubuh lain dalam batas normal kan tadi ya. Nah, sekarang
Berarti Anda punya data yang tidak normal hanya tekanan darah sistolik. Maka silakan ini di screenshot isu pembelajarannya, dikerjakan secara cepat. Mungkin 15 menit ya. Nanti kemudian Dokter Arum akan memanggil satu persatu untuk membacakan isu pembelajaran ini. Jadi dibagi aja boleh ya. Nah, sudah. Nanti kalau sudah, maka kita bisa berdiskusi lebih lanjut. 15 menit ya. Sudah di screenshot apa belum? Nggak usah ditulis, nanti dibacakan aja ketika Dokter Arum memanggil nama Anda, gitu ya. Sudah? Nah, Dokter Arum akan tampilkan yang namanya timer 15 menit. Anda cari itu jawabannya. Timer. Ya, silakan dimulai ya. 15 menit dari sekarang bisa dikerjakan.
Ya oke, sudah habis waktunya ya. Kita close aja kali ya. Gimana cara close-nya? Sudah. Sekarang coba sambil dicek ya. Jadwal minggu depan itu apakah ada jadwal diskusinya? Siapa ini ya? Oh, ada ternyata ya, 10 Juni. Diskusi kasus 4 kardiovaskuler ya. Kaptennya siapa tadi? Kaptennya Akila. Ya, Akila nanti berarti tidak usah Dokter Arum tanyai sekarang. Itu dikerjakan pakai diskusi kasus. Berarti pakai PowerPoint ya. Jadi nanti setiap kelompok kecil ini dibagi menjadi berapa, Dek? Yang kapan hari, Dek? 2.1 dibagi menjadi berapa kelompok? Ya, Mama. Jadi 4, dokter. 4 ya. Jadi satu kelompok kecilnya kira-kira berisi 10 atau kurang dari 10 ya. Kemudian semua harus siap mengerjakan PowerPoint dalam satu kelompok kecil. Terus 10 Juni, Rebo depan, Dokter Arum akan spin wheel siapa yang beruntung dan akan presentasi gitu ya. Sama seperti diskusi kasus yang dry lab kemarin ya. Terus isinya apa PowerPoint-nya? Yaitu tadi main problem dari ini. Atau Anda kan sudah punya kan filenya buku praktikum di Hebat e-Learning, silakan di-download ya. Berisi studi kasus, kemudian main problem atau masalah utama, terus kata kunci dari anamnesis, kata kunci dari pemeriksaan fisik, dan jawaban dari pertanyaan 1 sampai 7 itu tadi. Kemudian Anda memberi kesimpulan kelompok ya. Kelompok Anda menyimpulkan bahwa seorang perempuan 20 tahun ini ternyata bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya ya. Berdasarkan literatur dan referensi, jangan lupa daftar pustakanya gitu ya. Jadi PowerPoint-nya berisi studi kasus atau yang pertama cover, judul, kemudian nama anggota kelompok, kemudian studi kasusnya ditulis lagi, kemudian masalah utama, kata kunci dari anamnesis, kata kunci dari pemeriksaan fisik, kemudian jawaban pertanyaan 1 sampai 7 silakan dijawab dengan daftar pustakanya atau dengan referensinya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok Anda. Ya. Dikumpulkan ketika diskusi langsung. Nanti Dokter Arum akan beri nilai langsung ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Nakila dan teman-teman? Atau coba Dokter Arum share di sini ya. Silakan di-download aja di kolom chat Zoom tentang modul praktikum hari ini di studi kasus nomor 5, petunjuk praktikum. Gitu ya. Akila bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Insya Allah sudah, dokter. Oke. Baik, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya, dikerjakan semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil yang baik nanti ya. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dokter Arum leave dulu. Boleh kalau Anda mau diskusi lanjut di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya.